Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa. Kembali lagi di channel Diari Kampus yang tentunya inspiratif, akuratif, dan edukatif. Halo adik kelas 12 SMA maupun SMK, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan tentunya tetap semangat meraih kampus impian kalian di tahun 2022 ini. Amin amin ya robbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini Diari Kampus akan membahas seputar pendaftaran KIP kuliah jalur mandiri di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang atau kita sebut dengan UIN Malang. Nah, apa langkah-langkahnya dan apa ada bedanya antara pendaftaran di UIN maupun di universitas yang lain? Maka simak video ini dari awal sampai akhir agar adik-adik mendapatkan informasi secara utuh dan menyeluruh. Dan tidak lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar adik-adik mendapatkan informasi seputar SNMPTN, SBMPTN, KIP kuliah maupun informasi-informasi bermanfaat lainnya. Baik, langsung saja saya informasikan pendaftaran peserta peminat KIP kuliah UIN Malik wajib mengajukan pendaftaran di website ini. Jadi, tahapan awalnya adalah adik-adik harus terdaftar di jalur mandiri. Karena KIP kuliahnya sebenarnya bisa lewat jalur SNMPTN, SPAN PTKIN, SBMPTN, kemudian UMPTKIN, dan jalur mandiri prestasi maupun jalur mandiri tes tulis adik-adik. Nah, pada kesempatan kali ini yang yang dibuka, yang masih dibuka saat ini adalah jalur mandiri tes tulis. Pendaftarannya di tanggal 1 Juni sampai tanggal 22 Juli. Adik-adik bisa mengambil di semua jurusan kecuali pendidikan dokter, karena pendidikan dokter sudah habis di seleksi SNMPTN dan seleksi SBMPTN. Kemudian selanjutnya adalah di mandiri prestasi, itu sama di tanggal 1 sampai 22 Juli semua program studi kecuali program studi pendidikan dokter ya adik-adik. Nah, bedanya adalah kemudian untuk mandiri prestasi tertulis, mandiri prestasi tertulis itu adalah mungkin ada tambahan untuk prestasi-prestasi non akademik seperti hafid, kemudian lomba-lomba MTQ dan sebagainya ya adik. Nah, awal mulanya adik harus masuk ke pendaftarannya. Ini jadi pendaftarannya login di rek.uin/malang.ac.id login. Adik-adik di sini adik harus login, kemudian adik harus mendaftar. Nah, caranya adik harus mengisi nama lengkap, email wajib, kemudian salin angka dan sebagainya ya adik. Kemudian tahapannya setelah mengisi formulir ini, kemudian mendaftar menerima invoice, kemudian tagihannya mendaftar dengan biaya Rp300.000. Artinya seluruh pendaftar entah itu reguler maupun KIPK itu tidak digratiskan biaya pendaftarannya. Jadi pendaftarannya tetap bayar Rp300.000. Namun nanti ketika adik mendaftar di portal KIP kuliahnya UIN Malang, maka adik masih tetap worth it, adik hanya mengeluarkan uang Rp300.000. Kemudian setelah itu adik membayar pembayaran ke Bank BSI, Mandiri, BTN, BNI, BRI, BTN Syariah dengan menunjukkan nomor pendaftarannya. Adik bisa menggunakan mobile banking, kemudian ATM maupun ke teller. Jadi kalau adik-adik masih bingung kemudian cara mendaftarnya, saran saya silakan lewat teller saja ya adik-adik, karena kalau lewat teller jauh lebih simpel. Adik-adik hanya perlu datang ke banknya, adik-adik tinggal mengasihkan ke pihak tellernya. Kemudian setelah itu mendapat slip pembayaran, kemudian di situ ada password 8 digit. Setelah itu adik-adik login kembali ke rek.uin.malang.ac.id, kemudian mengunggah berkas yang dipersyaratkan. Kemudian adik-adik juga bisa memilih 2 program studi ya adik-adik. Nah, kemudian untuk program studinya adik-adik bisa mengecek di sini ada IPA, IPS, bahasa, keagamaan, kejuruan sains dan kejuruan non sains. Jadi banyak sekali di sini ya adik-adik. Adik bisa cek di website ini karena untuk di UIN Malang. Kemudian setelah itu adik-adik langsung ke website ini ya di kip.uin/malang.ac.id. Nah, kemudian yang pertama adik-adik masuk ada nomor tes. Artinya adik-adik harus sudah bisa mencetak kartu peserta UM atau ujian mandirinya di UIN Malang. Kemudian tanggal lahirnya, kemudian salin kodenya, dan silahkan daftar KIP sekarang.
Kak, apakah berbeda, di bawah daftar di universitas lain dengan UIN? Tentunya berbeda Adik-adik. Jadi untuk di KIPK khusus Universitas Islam memang di bawah Kementerian Agama. Kemudian bagi yang KIP yang lain di bawah Kementerian Pendidikan ya Adik-adik. Jadi berbeda langkahnya, silahkan ikuti langkah-langkahnya untuk di UIN Malang ini. Yang ini yang paling lengkap ya Adik-adik. Setelah itu Adik-adik isi, setelah lanjutnya kemudian tentunya Adik-adik sudah mendaftar di portal resminya di KIPK. Jadi sama tetap dengan mandiri di universitas lain, Adik-adik wajib juga mendaftar di KIPK. Adik-adik nantinya akan dimintai kode akses sama PIN-nya atau mungkin kode atau nomor pendaftarnya KIPK ya Adik-adik. Nah, perlu diketahui bahwa UIN Malang menerima banyak sekali mahasiswa atau mahasiswinya menggunakan jalur mandiri. Jadi bagi adik-adik silakan manfaatkan kesempatan ini dikarenakan UIN Malang juga banyak jurusan-jurusan umumnya. Tidak harus adik-adik memilih jurusan keagamaannya. Di situ juga ada jurusan fisika, farmasi, matematika, teknik informatika, bahkan jurusan-jurusan yang lain yang menurut saya ya sama saja dan akreditasinya juga sangat bagus juga ya adik-adik. Kemudian di sini juga sudah disebutkan semua program studi kecuali pendidikan dokter adik-adik. Kemudian selanjutnya untuk fakta integritas kita baca ya. Di sini adik-adik bisa download di sini untuk di UIN Malang. Nah, jadi UIN Malang ini salah satu UIN yang terbaik saat ini yang ada di Indonesia adik-adik. Jadi kalau saran saya manfaatkan kesempatan ini. Kemudian ada nama, tempat tanggal lahir, nama sekolah, alamat sekolah. Kemudian ini semua harus sudah fakta integritasnya ini harus di stempel kepala sekolah sama nomor induk siswa. Ini berarti siswa yang bersangkutan ya adik-adik. Jadi untuk adik-adik yang ingin mendaftar menggunakan KIPK di jalur mandiri, maka adik-adik wajib meminta tanda tangan dari pihak sekolah adik-adik. Kemudian informasi lanjutannya adik-adik, apakah ujiannya secara online? Mengacu dari tahun kemarin ujiannya diadakan secara online adik-adik, sehingga bisa dilaksanakan di rumah masing-masing. Namun bagi adik-adik nantinya yang ada perubahan di UMPT jalur mandirinya tes tulis ini secara offline, adik-adik juga tidak perlu bingung. Adik-adik hanya bisa datang saja di Universitas Islam Negeri Malang dan ujiannya pastinya di Malang. Nah, itu ya. Terus kemudian mungkin ada banyak pertanyaan, Kak, kalau misalnya saya daftar mandiri di UNAIR kemudian tidak bayar, kemudian ikut yang UIN Malang, apakah bisa? Ini juga masih bisa adik-adik. Artinya untuk di jalur mandiri adik-adik bisa mendaftar di beberapa PTN maupun di UIN ya adik-adik, sehingga tidak menjadikan masalah ya adik-adik. Kemudian untuk selanjutnya untuk jalur mandiri, seleksi melalui ujian tulis atau melalui seleksi prestasi non akademik yang diselenggarakan secara mandiri universitas, pendaftaran terbuka untuk siswa SMA MA lulusan 2020 sampai tahun 2022 sama dengan UTBK SBMPTN. Kemudian pendaftaran jalur mandiri tulis dan lulusan tahun 2021 tahun 2022 bagi pendaftar jalur mandiri prestasi. Jadi untuk yang lulusan tahun 2020 sampai tahun 2022 ini. Kemudian juga ada beberapa persyaratan di beberapa jurusan khusus untuk kedokteran dan farmasi itu wajib mengikuti UTBK SBMPTN ya adik-adik. Nah, ini untuk jurusan kedokteran sama farmasi ini tidak terakomodir oleh KIPK. Jadi seluruh kecuali kedokteran ini masih terakomodir sama KIPK. Oke, itu ya yang perlu saya sampaikan di video kali ini khusus untuk pendaftaran jalur mandiri di UIN Malang. Jika ada pertanyaan silahkan ajukan di sini atau adik-adik bisa tulis di kolom komentar agar adik-adik mendapatkan informasi seputar KIPK kuliah di UIN Malang yang pendaftarannya di tanggal 1 Juni sampai tanggal 22 Juli. Kemudian ujiannya di tanggal 27 Juli sampai tanggal 28 Juli tahun 2022. Baik, itu saja yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan adik-adik dimudahkan di segala aktivitas dan bisa lolos di PTN yang adik-adik tuju. Amin amin ya robbal alamin. Baik, dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa.